waktunya untuk kesekian kalinya berdiskusi hari ini. Jadi sebelumnya sudah jelaskan kemarin waktu pra observasi bahwa kita melakukan 3 kegiatan. Pra observasi sudah, kemudian supervisi observasi sudah, yang terakhir ini adalah pasca observasi. Oke, sebelum lanjut ke diskusinya, apa nih harapan dari diskusi kita hari ini? Kemarin kan sudah kemarin saya tanyakan pasca ini apa harapannya setelah kegiatan diskusi ini? Dan setelah diskusi setidaknya dari kegiatan yang sudah dilewati, pastinya harapannya kalau saya pribadi sih pastinya lebih baik lah dalam proses mengajar, karena dalam proses itu pastinya ada masukan-masukan dari kita, jadi harapannya pasti lebih baik ya. Dan semoga juga harapan yang lain setelah diskusi ini setidaknya dari masukan-masukan itu bisa mencari solusi yang sekiranya menjadi masalah kita ya, selalu ada di kelas, karena masalah itu kan bukan saja dari siswa, dari guru juga atau dari lingkungan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat coba kita coba lah. Oke, bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran kemarin? Supervisi pada saat setelah supervisi pastinya kan saya kembali sebentar terutama karena adanya semangat baru mungkin, dan setidaknya adalah masukan dari yang termasuk pada saat supervisi, pastinya yang menjadikan refleksi untuk saya ke depannya, misalnya dalam pembelajaran dari persiapan sebelum masuk kelas, pada saat proses belajar, semua saya kira menjadi plong lah seperti itu, tegas mereka. Dia bersyukur sudah mendapat masukan pada saat supervisi. Jadi bersyukur dan senang bisa mendapatkan ilmu sebentar lagi berapa menit? Terima kasih kalian dapat manfaat dari ya. Oke, selanjutnya observasi dan supervisi. Pada saat supervisi kita sudah menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Apakah strategi pembelajaran itu semuanya sudah tercapai atau belum? Kalau strategi pembelajaran, strategi pembelajaran yang diterapkan kemarin pada saat supervisi, alhamdulillah sudah tercapai. Kalau saya tercapai, adapun maksimal dan tidak maksimal kan yang kita bisa lihat nantinya. Tapi dalam proses strategi kemarin yang sudah terlaksana, salah satunya itu dalam kontennya, materinya ya, dalam menggunakan fokus, kemudian materinya kayak komputer. Setelah itu dalam prosesnya peserta didik sebagai dalam kelompok juga terlaksana dengan beberapa kelompok berdasarkan level lanjutnya kan. Kemudian peserta didik ketika menyelesaikan tugasnya, mereka bisa menyelesaikan tugasnya dalam berkelompok itu walaupun waktunya mungkin tidak bersamaan ya, tapi prosesnya berjalan dengan baik juga. Artinya tugas yang diberikan walaupun dalam kelompok berbeda-beda ya. Dalam satu kelompok diberikan video, terus kelompok yang lainnya diberikan gambar untuk mencocokkan satu yang lainnya. Setelah itu ada kelompok yang match gambar sama angka. Rata-rata mereka menyelesaikan yang sempurna, walaupun waktunya ada yang lapar, ada yang tapi prosesnya berjalan dengan baik. Terus kemarin produknya, hasilnya untuk kelompok yang video itu ya cukup bagus presentasinya, yang dimana pada saat mereka mengambil video hasilnya itu kan mereka keluarkan dalam bentuk tulisan. Setelah itu dipresentasikan di depan kelompoknya dan juga ya alhamdulillah produknya bagus, bisa tersampaikan peserta didik kami mereka bekerja sama, mereka menyelesaikan dengan tepat waktu dan hasilnya pun lumayan bagus. Kemudian kelompok yang lain ya mereka bisa menggunting, ada kelompok itu mereka menggunting beberapa gambar, kemudian mereka melabeli sesuai dengan statement yang ada. Sedangkan kelompok kemarin itu
bedanya yang kalau saya katakan mungkin di bawah, kalau misalnya agak gampang atau disesuaikan dengan mereka, mereka melabeli dengan angka sesuai dengan apa yang sudah dalam dengan statement. Saya kira gitu untuk langkahnya, walaupun mungkin ada yang tidak maksimal dan beberapa peserta didik karena kemampuan dari siswa kan berbeda-beda. Saya kira begitu. Oke, jadi saya ulang ya, strategi yang kemarin sudah susun itu dari konten, proses sama produknya itu sudah menghasilkan yang berdiferensiasi, yang berbeda-beda. Oke, sebenarnya dari konten tadi itu dari isinya dari penggunaan fokus, kemudian kemudian yang kedua itu prosesnya itu ibu mengelompokkan siswa. Itu saya mau tanya kembali tadi ini saya atau itu mengelompokkannya itu apa apa fokus ibu mengelompokkan kan 3 kemarin. Oh iya. Oh iya, pertimbangannya apa? Saya kemarin fokus Kelompok kalau satu. kelompok satu itu kalau misalnya dia kan review juga sama writing. Jadi fokusnya mereka bisa mendeskripsikan benda Dari yang video ya ada. kemarin ya. Sama juga dari video. video dan mereka menonton video. Setelah itu mereka baru menuliskan apa yang ada di dalam video tersebut. Yang kedua dari kelompok dua itu adalah mungkin tadi ya. Kemudian yang ketiga itu apa menyatakan gambar sesuai tidak dalam bentuk gambar mereka melabeli gambar tersebut sesuai dengan pernyataan dalam statementnya dari gambar tadi. saya juga sempat dengar tadi mengelompokkannya itu dengan melihat level kemampuan siswa, kemudian lihatnya ya dari audio berarti audio tadi, kemudian yang kedua dari video itu bisa disetik ya, kemudian yang terakhir apa tadi itu visual karena dia menomor yang mulai. Oke, selanjutnya sudah sangat luar biasa ini pembelajaran diferensialnya sudah strateginya sudah saya rasa pemula saya tanda kutip pemula itu sudah melaksanakan sudah sangat maksimal menurut saya. Oke, selanjutnya Pada dasarnya tidak apa-apa namanya belajar kan. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajarannya kemarin kalau saya tidak salah ingat ini mampu mendeskripsikan ya kontennya adalah bisa mendeskripsikan, tapi di area kemarin itu area yang dikembangkan itu adalah writing. Apakah ini sudah tercapai? kalau dibilang tercapai menurut saya sudah tercapai karena peserta didik setelah menonton video kemudian mereka menuliskannya dalam bentuk deskripsikan apa yang mereka nonton. Kalau saya biasa maksudnya mereka telepon mereka mendeskripsikan mulai dari kenapa menggunakan HP, kemudian ukurannya, kemudian apa yang mereka rasakan ketika memiliki HP ataupun dengan HP. Jadi fokusnya pada writing memang karena kenapa saya ambil writing fokusnya sebenarnya kan kalau bahasa Inggris 4 skill ya, speaking, reading dengan writing serta listening. Tapi saya fokus pada writing karena memang kemampuan menulis ya peserta didik kita mungkin di sini sebenarnya masih sangat rendah lah, sehingga mungkin menampilkan video ataupun gambar-gambar setidaknya menumbuhkan lagi minatnya anak-anak untuk bisa menulis sesuai dengan pada sekarang kan HP jadi kebutuhan lah untuk anak sehat terutama kita juga. Jadi mudah-mudahan ini adalah langkah awal ibu untuk melakukan pembelajaran diferensiasi ke depan itu sudah ada jalannya begitu. Oke, selanjutnya dalam pembelajaran adakah praktik baik atau hal yang perlu dipertahankan dan dikembangkan dari proses pembelajaran sebenarnya? Kalau dari proses pembelajaran kan biasanya kan dari awal kemudian kegiatan inti sampai penutup. Kalau hal yang baik yang menurut saya yang biasa saya lakukan otomatis kalau di awal itu saya selalu membiasakan untuk berdoa pada setiap menunjuk satu siswa apakah head kelasnya ataupun siswa yang bisa memimpin doa pada setiap di awal. Bisa juga biasanya juga kalau misalnya ya waktunya sesuai ya biasa saya beri
semangat lihat kalau itu. Terus kemudian yang coba dipertahankan dari kegiatan kelompok kemarin karena berkelompok adanya bersama dan para siswa, tentunya termasuk kita dengan pendidik dengan siswanya, karena gotong royong mungkin salah satu poin yang bisa kita lihat tidak adanya keegoisan, misalnya dari peserta didik yang smart mungkin kemudian dengan yang di bawah, ya saya kira bisa bekerja dengan baik. Saya kira gitu kalau untuk dipertahankan. Yang mesti diperbaiki, adakah hal yang mesti diperbaiki dalam pembelajaran? Yes, kalau saya biasanya mungkin karena faktor anak-anak setiap pasti berbeda-beda. Iya. Otomatis yang perlu diperbaiki mungkin waktu. Kalau saya tidak salah seperti karena kalau memaksakan selesai secara tepat waktu saya kira tidak bisa, karena pengetahuan anak-anak saya kira cukup berbeda-beda. Apalagi kita siswa dari sini. Iya. Kita memang perlu lebih sabar lah. Kemudian yang mungkin perlu diperbaiki ya suasana belajar nyaman, tidak anak-anak, artinya ada anak-anak yang sering usil atau apa mungkin dari gurunya. Saya pribadi ya harus bagaimana mengontrol anak-anak supaya tidak terlalu banyak main. Saya kembali lagi tadi ini manajemen waktu. Pada saat pra observasi kemarin kita sudah membahas ini, kekhawatiran ini tentang alokasi waktu yang tidak cukup ya. Tapi selanjutnya ini kan sudah membahas tentang supervisi. Supervisi tadi sudah waktunya tadi itu sudah cukup. Ya, jadi saya rasa itu kekhawatirannya sudah mendapatkan solusi. Artinya kita manajemen waktunya itu ya pintar-pintar aja kita harus menyesuaikan. Oke, jadi ada dua hal yang harus diperbaiki. Manajemen waktu mungkin agak diperhatikan lagi. Kemudian suasana belajar ini memang penting, suasana belajar. Saya juga merasakan banyak sekali ada dalam kelas lain, bukan hanya dalam internal kelas itu sendiri, tapi dari kelas lain biasanya kalau tidak belajar ada bisa lebih kelihatan misalnya atau suara-suara dari luar itu salah satu yang tidak sekali. Oke, rencana untuk menindaklanjuti hal tersebut yang perlu diperbaiki tadi. Otomatis kalau saya kembalikan kepada diri saya sudah lebih belajar lagi lah untuk bisa memanage waktu yang meminimalisir lah apa yang ada di program tadi. Terus berusaha juga mungkin suasana yang nyaman, mungkin lebih diajak santai anak-anak dengan terus menggunakan mungkin media yang menarik. Ya salah satunya seperti video anak-anak antusias. Terus seperti itu menyamankan peserta kita. Saya kira begitu tindak lanjutnya mungkin saya. Ya, akan kita bahas selanjutnya. Kemudian adakah hal lain selain yang Ibu ungkapkan tadi? Maksudnya ingin disampaikan dari pembelajaran. Kalau untuk dari diskusi ini ya sebelum pelajaran kan untuk diskusi ya. Semoga diskusi ini bisa berlanjut. Maksudnya bukan hanya berhenti pada saat pada saya, tapi bisa mungkin sharing pada teman-teman. Kalau untuk diskusi, artinya diskusi tidak berhenti pada satu. Kalau untuk pembelajaran ya kembali lagi harus lebih bersemangat belajar. Kita terutama bersemangat belajar untuk belajar. Karena bagaimana pun kita belajar. Ya, sangat penting. Kita tidak boleh di zona nyaman terus. Kita harus keluar dari zona nyaman. Jadi teman-teman kan sering saya sering berdiskusi bahwa jangan suka terjebak di dalam zona nyaman, harus keluar dari zona nyaman. Ya manusiawi. Iya sih sebenarnya, tapi itu dari kita sendiri sebenarnya harus melawan itu, harus berusaha jangan di zona nyaman terus. Kemudian selanjutnya tadi kan sudah ada perbaikan dari yang perlu diperbaiki tadi. Kira-kira kapan waktunya? Tadi kan ada manajemen waktu ya. Kapan waktunya kita akan memperbaiki? Misalnya perbaikan kan pada saat misalnya waktu ini hari ini kita mengajar, otomatis kita kan kembali. Saya tadi kurang di sini, saya tadi tidak nyaman di sini. Mungkin untuk
ada lagi belajar dari Iya, situ iya. berikutnya pasti ada. Intinya pada proses pembelajaran selanjutnya itu kita realisasikan hal yang kurang pada saat sebelumnya pada prosesnya. Jadi rencana pembelajarannya itu pada saat masih mengajarkan Nextnya, pertemuan berikutnya ceritanya seperti itu. Kemudian ukuran keberhasilannya bisakah diungkapkan ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilannya ketika ibu sudah memperbaiki ceritanya dijelasin perbaiki tadi dari waktu sampai suasana belajarnya. Kemudian adakah ukuran atau indikator keberhasilannya? Ya kalau dari saya mungkin kalau misalnya dalam pembelajaran saya bisa menggunakan media-media mungkin dalam proses kalau dari saya saya ketika setiap pembelajaran saya menggunakan minimal lah fokus atau apa media-media yang lebih menyamankan atau menunjang proses pembelajaran. Kalau untuk siswanya indikator keberhasilan kalau saya ketika siswa saya indikator keberhasilan kan ketika saya bisa melihat peserta didik saya bisa menyelesaikan tugasnya apakah secara individu maupun berkelompok dengan percaya diri mengatakan bahasa Bu tugas saya selesai tugas saya periksa ya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akhirnya ya bisa saja tujuan pembelajarannya kita itu pasti tercapai pada saat itu indikator kalau saya untuk siswa saya. Terus maksudnya ketika mereka yang kedua ketika dalam pembelajaran itu tidak ada peserta didik tanda kutip yang egois. Biasanya kan ada peserta didik yang mungkin merasa dirinya saya lebih smart dari dia atau berbanding dengan yang di bawahnya. Saya kira begitu. Jadi adanya apa ya kenyamanan lah yang di antara mereka dalam mengerjakan tugas. Oke, saya ulang kembali tadi proses pembelajaran itu manajemen waktu dan suasana belajar yang nyaman. Tadi ukuran keberhasilannya ketika anak-anak berhasil menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Kemudian suasana di kelas tadi mulai nyaman dan anak-anak lebih gembira untuk belajar. Dan itu adalah memang ya kalau tidak salah salah satu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara anak-anak itu belajar di kelas itu dengan happy, dengan santai. Kemudian selanjutnya dari ibu sendiri yang menggunakan media pembelajaran untuk itu juga salah satu cara untuk mengefisienkan waktu itu sangat luar biasa. Kemudian ibu kan menggunakan media pembelajaran dan sebagainya daya dukung atau orang yang mendukung untuk perbaikan pembelajaran ini otomatis ya kembali yang mendukung selain diri kita sendiri ya harus berusaha ya tapi warga sekolah juga ya lingkungan saya kira seperti itu untuk mendukung itu kita tidak bisa menyelesaikan sendiri tapi ada anak-anak juga dari lingkungan ruang kelas mungkin intinya sarana dan prasarana yang ada juga sangat mendukung selain warga sekolah dan teman-teman sejawat saya kira begitu khususnya teman sejawat kalau saya rasa kenapa bisa kita sharing kan misalnya saya kurangnya di mana ada matanya seperti itu saya kurang di mana saya kira begitu apalagi kita misalnya yang sejawat terutama yang sama mapel kita bisa sharing saya kurang di mana kalau kita mengajar misalnya di writing menggunakan apa bagusnya reading bagaimana sharing dan saling berkolaborasi itu tidak putus sampai di sini. Selanjutnya dari pertemuan kita ini dari diskusi ini ada hal yang ingin disampaikan dari diskusi tentang apa maksudnya dari diskusi ini ada hal lain atau ada yang ingin disampaikan selain dari tadi pemaparan belajar kalau dari saya misalnya intinya ya terima kasih sih atasnya yang pertama tentunya saya berterima kasih karena kenapa dari diskusi ini kan ada ilmu yang saya dapat setelah itu saya seperti yang saya katakan tadi bahwa semoga diskusi ini ke depannya bisa berlanjut terus apa lagi artinya dari semua itu kita ini lebih baik ke depannya ada baru Pak. Oke, ini lagi saya mau kembali ke pembelajaran langkah untuk saya mau ngecek lagi nih pembelajaran berdiferensiasi kemarin kan sudah kita bahas kan langkah untuk mengetahui pembelajaran berdiferensiasi menurut itu seperti apa? Langkahnya untuk
pembelajaran masuk ke kelasnya teman misalnya, belajar pembelajarannya, bagaimana ibu mengetahui apakah dia menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau tidak? Oh, ya langkah-langkahnya Iya. berdiferensiasi. Otomatis kalau berdiferensiasi itu kan Saya fokusnya potong dulu, kata berdiferensiasi dulu. Pernah dengar tidak? kalau berdiferensiasi apalagi kita bahasa Inggris tahunya pasti Different. diferensi itu kan berbeda-beda. Iya, berbeda. Tapi setelah tindakan yang kita lakukan pada saat apa dulu ya seperti itu yang Pembinaan RPP, kemudian atas itu setidaknya bisa bahwa berdiferensiasi memang berdasarkan kebutuhan siswa ya, fokusnya di situ. Jadi untuk mengetahuinya kalau dari asal kemarin salah satunya itu adalah kita harus mengetahui minat dari peserta didik itu sendiri, sifatnya apanya semua itu harus kita tahu, maunya bagaimana sih ini anak, saya kira begitu. Kemudian karakteristik peserta didik kita itu harus ditahu dulu. Kemudian mungkin dalam memberikan tugas ketika kita mengelompokkan peserta didik ya harus sesuai dengan levelnya, mungkin minatnya apakah level pengetahuan saya seperti itu. Kemudian apalagi ya berikutnya mungkin menyesuaikan tugas yang sesuai dengan kondisi siswa kan beda-beda. Kemudian kalau tidak salah mungkin bisa kita sebagai guru mengetahui pengetahuan awal mungkin peserta didik seperti Asesmen awal. seperti itu mungkin. Intinya kalau yang saya tahu bahwa diferensiasi itu kita harus mengetahui intinya pada siswa itu ya. Biasa ini cuma sebentar saja di diskusi kemarin itu mulai dari kekuatan RPP itu makanya saya bilang berterima kasih sih yang selama ini saya juga katakan bahwa berdiferensiasi itu kalau dari bahasa Inggris lebih different itu berbeda-beda, tapi kita tidak tahu berbeda-bedanya bagaimana, apakah bineka atau bagaimana. Oke, lanjut lagi budaya positif. Saya ingin menanyakan dari pembelajaran berdiferensiasi sudah, kemudian budaya positif. Sebelumnya Ibu sudah dengar budaya positif itu seperti apa? Budaya positif. Itu tadi misalnya kan tiap tidak termasuk budaya. Awalnya dulu budaya positif itu pernah dengar di mana? Pada saat apa dulu? Kalau budaya positif ya dari bahasanya pasti budaya positif berarti yang positif ya. Awalnya di kegiatannya ibu dulu apa budaya positif ya ada budaya sosialisasi ke sosialisasi. Terus contoh budaya positif bisa seperti apa contohnya? Apakah tidak termasuk yang saya katakan tadi? Coba katakan. Misalnya katakan misalnya tidak, apakah dia termasuk membedakan siswa? Tidak. Maksudnya tidak membedakan siswa ini yang harus yang lebih pintar, tidak termasuk. Ya seperti oke, saya sedikit saya mungkin sudah lupa. Tapi yang saya ingat yang positif bisa kita bimbing siswa, yang sifatnya begitu mungkin atau ada yang saya terlupakan pada waktu itu. Oke, sebenarnya saya ini bukan kita sama sharing ya. Sebenarnya Ibu sudah melakukan tadi dari percakapannya mungkin Ibu tidak sadar. Saya sudah menulis sebenarnya budaya positif sudah dilakukan, tapi mungkin Ibu tidak tahu ini budaya positif yang berdoa di awal dan di akhir itu sebenarnya budaya tadi. Iya, budaya positif ya. Kemudian kerjasama juga salah satu budaya positif untuk agar itu sebenarnya salah satunya. Kemudian pada saya lanjut saja untuk umpan balik ya, langsung saja umpan balik di kelas ini saya ulang lagi, saya tidak menggurui ya, tidak menggurui, justru kita cuma sharing. Kasih banyak dia kasih sama itu kondisi kelas tadi sudah diulang kembali, membiasakan berdoa awal dan akhir itu sudah bagus, kemudian mengecek keadaan siswa dan menanyakan kabar itu sudah sangat baik, memberikan motivasi sebelum pembelajaran juga tadi di dalam berkelompok kan tadi sebelum mengerjakan tugas kelompok motivasi juga ice breaking untuk menyemangati murid. Kemudian
Nah ini sekali lagi ini tidak menggurui, cuma berbagi. Mungkin saya pernah juga melakukan ini secara tidak sadar. Itu memperbanyak interaksi dengan murid, jangan banyakkan di depan, fokus di depan, tapi mungkin baiknya ini keliling itu namanya pemesan kelas ya. Ini perlu diperhatikan. Terus selanjutnya kita kan ini juga saran dari umpan balik dari Ibu PP waktu saya juga masuk di dalamnya adalah salah satu yang harus saya perbaiki itu instruksi dalam memberikan perintah atau speaking harus banyak-banyak berbahasa Inggris. Karena kita kan belajar bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris, jadi instruksinya itu saya juga itu sebenarnya kendala memang. itu kendala karena saya juga pas umpan balik waktu ngajar kemarin itu juga. Kondisi Kemudian mungkin tadi berjelaskan pada saat pelajaran kontemporisasi tadi sudah menjelaskan tentang konten, proses dan produk. Satu lagi sebenarnya itu adalah budaya positif juga sudah tadi. Kemudian PSE, pembelajaran sosial emosional dalam kelompok. Kemudian tadi sudah terlihat sebenarnya misalnya kondisi pada saat ibu ada kemarin saya melihat di kelas ada siswa yang agak loyo, ibu mendatangi itu termasuk itu PSE. termasuk budaya positif juga. Ya kalau ibu sering lakukan yang positif itu Yang positif. Budaya positif. Selanjutnya tadi sudah pembelajaran bereferensi juga sudah terlihat dari konten, proses sama produknya. Soal tadi itu budaya positif tadi itu sudah berkelompok, itu sudah kerjasama, sudah itu juga sudah masuk PSE. Kemudian selanjutnya ini juga yang paling penting, mendatangi tiap kelompok menanyakan kesulitannya. Ya ibu datang kenapa ada yang perlu ditanyakan seperti itu sudah baik sekali. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama belajar yang memperbaiki apa yang mesti diperbaiki. Kemudian yang terakhir nih, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yang ibu bisa petik. Setidaknya pertama pastinya semua saya tahu sedikit tahu lah tentang apa itu bagi pembelajaran diferensiasi itu yang pertama. Kemudian berdiskusi kesimpulannya berdiskusi ini ya bagi saya sangat bermanfaat, banyak sekali ilmu yang didapat diterima karena selama ini mungkin perlu kita lakukan supaya kita tahu apa namanya seperti itu. Ya. Kemudian kesimpulan juga yang terakhir mungkin ya setidaknya dari ini saya bisa memperbaiki lagi ketika saya mau masuk di kelas, misalnya apakah pembelajaran khususnya di kelas dulu, misalnya belajar perangkat saya harus diperbaiki, media apa yang ingin saya gunakan, langkah-langkah apa yang saya harus gunakan. Ya, saya kira begitu. Kemudian ya di lingkungan sekolah kita ya berkomunikasi dengan baik antara sama kita seperti itu. Iya. Alhamdulillah dari pertemuan kita hari ini, mulai dari pra kemarin sampai supervisi sampai terakhir pas ke observasi ini, banyak manfaatnya yang kita dapatkan. Semoga kita seterusnya bisa berkolaborasi dan bisa sharing-sharing ilmu. Bukan cuma ibu, kemudian sama teman-teman di sekolah ini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Oke, thank you.